Please welcome Randy and Lady. Shalom, kerinduanku ministry. Shalom, deg-degan. Puji Tuhan. Oke, kita nggak usah lama-lama ya. Kita langsung aja. Jadi, Udah tahu siapa kita? udah tahu kamu nih. Ya, tengah dari badan saya nih, sebelah kiri, itu nggak bisa gerak. Ya. Dan saya divonis dokter saat itu baru bisa duduk 6 bulan. Jadi saya kalau didudukin aja nih, kalau makan kan dipaksa duduk. Karena kan saya itu bukan dirawat di rumah sakit karena sakit, tapi paksa untuk duduk gitu. Setelah saya dipaksa untuk duduk, itu kalau saya duduk 5 menit aja tuh, waduh rasanya luar biasa banget gitu ya. Apalagi ini kalau mama-mama gitu pasti ngerasain ya. Saya besok hari keempat, hari dimana dokter akan visit saya. Dan hari penentuan apa saya boleh pulang atau enggak gitu. Dan besoknya di hari keempat itu hari terakhir saya diobservasi ya. Pagi itu saya ingat jam 10 itu dokternya mau datang gitu. Disadarin sama Tuhan Yesus bahwa hidup saya ini bukan punya saya gitu. Hidup saya ini punya Tuhan. Tuhan bisa buat apa aja. Yang kemarin saya nggak bisa gerak, hari ini Tuhan bisa pulihin, saya bisa gerak gitu. Dan saya ingat betul ya waktu setelah kejadian di pagi-pagi itu saya teleponan sama saya masih di GD saat itu, saya teleponan sama Manda, luar biasa banget Manda waktu itu kuatin saya ingat betul kata berkata yang Manda doain saya. Jadi Manda bilang gini, Let, kalau badainya besar pasti Tuhan mau pakai kamu lebih besar. Dan saya saat itu nangis di telepon, terus Manda bilang, iblis tuh tahu itu gitu, makanya dia mau hancurin kamu, mau celakain kamu. Tapi kamu lihat Tuhan gak akan biarin kamu sama Randy celaka. Dan Tuhan pasti punya rencana. Dan Tuhan punya rencana besar buat kamu dan Randy. Tetap kuat ya, Let. Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Dia gak pernah rencangin yang jahat buat kamu, tapi dia sedang mau tunjukin ke dunia bahwa kamu dan Randy, keluarga kalian itu kesayangannya Tuhan. Dan Manda bilang, kamu pasti sembuh dan Tuhan pasti pulihin kamu gitu. Saya doain, saya ingat betul gitu. Karena itu yang terus nguatin saya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Amanda Zevanya. Jadi jawabannya hari ini ya buat saya, setiap saya sharing, setiap saya saksian, saya selalu bilang bahwa jawabannya hari ini yang Tuhan mau saya boleh berdiri di sini sama Randy di hadapan jemaat Tuhan sekalian buat kasih tahu bahwa Tuhan Yesus lebih dari sanggup melakukan segala perkara gitu. Dan Tuhan Yesus tuh gak tanggung-tanggung ya saudara ya kalau mau nyelamatin kita gitu. Jadi dia bukan cuma selamatin saya, bukan selamatin Randy, tapi itu Tuhan cover semuanya. Mobil yang kecelakaan tadi, itu mobilnya lolos tanpa penyelidikan laka lantas, karena kecelakaan itu kecelakaan tunggal dan gak merugikan pihak tol. Jadi Randy tuh gak ditahan sama polisi untuk penyidikan. Mungkin karena kata Tuhan Yesus, nanti kalau Randy ditahan sih yang nemenin saya di rumah sakit siapa gitu kali ya. Jadi itu sekian dari saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Randy. Ya, shalom. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. 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 Ya, nggak usah sedih-sedih lagi. Tadi istri saya udah ceritain semuanya kronologisnya, kecelakaannya seperti apa. Saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Saya sampai bingung mau ngomong apa. Saya cuma bisa bilang dari kecelakaan itu yang dihancurin itu bukan cuma mobilnya. Mobilnya bukan cuma mobilnya yang hancur, tapi sayanya yang hancur. Secara jiwa dan roh saya hancur. Akhirnya Tuhan berhasil nyentuh saya. Akhirnya Tuhan berhasil ngomong sama saya dan akhirnya saya berhasil mendengarkan Tuhan dan Tuhan berhasil menegur saya dan saya bisa lihat di situ, wah pakai musik. Jadi saya saat kecelakaan itu saya nggak dengar Lady nangis. Saat ya saya minggir, panggil mas. Jadi di kecelakaan itu, saat kita lagi, saat puji Tuhan waktu itu ada yang nolong dan kita lagi di dalam mobil, orang yang menolong kami itu kita lagi dibawa ke rumah sakit. Kondisinya itu Lady nggak nangis, saya yang nangis. Saya takut kehilangan istri saya
yang saya sudah sia-siakan, luar biasa. Saya takut Tuhan gak kasih saya kesempatan untuk bahagiain dia lagi. Saya takut diambil dan di situ saya dengar suara Tuhan. Ren, kalau kamu udah gak mau lagi sama hadiah spesial istimewa luar biasa yang saya kasih sama kamu, saya ambil aja ya. Di situ saya pecah, saya nangis, saya minta tolong sama Tuhan, tolong jangan ambil Lady, jangan ambil istri saya. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya janji saya nggak akan sia-siakan dia lagi kalau Tuhan selamatin dia. Karena saya nggak tahu di badannya Lady itu nggak ada luka apa-apa, nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada luka terbuka, nggak ada darah, nggak ada apapun itu, sampai rumah sakit. Saya teriak-teriak ke suster, saya teriak-teriak ke dokter di IGD dan mereka, ya namanya rumah sakit kan semua ada proses ya, nggak bisa langsung apa yang saya mau langsung dikerjain gitu. Saya dibuat nggak berdaya. Saya dikasih lihat sama Tuhan, kamu ini cuma manusia, yang punya kuasa tuh saya. Saya Ren yang punya kuasa. Saya mau marah-marah ke suster, saya mau kasih dompet saya, isi-isi dompet saya, semua saya kasih. Saya cuma bisa bilang, tolong selamatin istri saya. Jangan sampai istri saya lewat, karena napasnya Lady itu cuma tinggal, dia cuma panggil-panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Saya udah nangis-nangis, saya udah panik. Tapi justru di momen ketidakberdayaan saya itu yang Tuhan paling suka. Saya udah gak bisa sombong. Saya udah gak bisa belagu lagi sama Tuhan. Saya benar-benar bisa dengar suara Tuhan, Tuhan cuma ngomong, Ren, doain Randy. Saya tumpang tangan ke Lady, saya pakai minyak urapan yang dikasih sama kakak rohani saya, Kak Gideon, waktu itu saat doain kami. Saya cuma pakai iman. Yang saya punya cuma iman, saya nggak punya apa-apa lagi. Saya tumpang tangan ke Lady, saya doa. Akhirnya setelah dicek, setelah semuanya dicek, hasilnya keluar, puji Tuhan. Nggak ada satu tulang pun yang patah dari badannya Lady. Dan yang paling menyentuh buat saya, Tuhan tuh apa ya? Saya tiba-tiba Randy kecil yang dulu, yang rajin sekolah minggu, yang kalau pergi sekolah minggu, kalau misalnya nggak dijemput sama kakak sekolah minggunya pasti nangis, nelfonin gerejanya, itu ngomong sama Randy yang sekarang, kok kamu udah gak sayang lagi sih sama Tuhan kayak kamu sayang sama Tuhan kayak dulu pas kamu di sekolah minggu. Ayo dong, tunjukin lagi kasih mula-mulanya. Ayo dong, tunjukin lagi kasih mula-mulanya. Dan puji Tuhan, akhirnya ya Tuhan itu baik. Makanya saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus itu baik. Saya dilawat sama Tuhan dan ya Tuhan Yesus itu baik. Dan akhirnya puji Tuhan saya bisa berdiri di sini, saya bisa kesaksian, saya bisa puji Tuhan kesaksian saya dan istri saya bisa jadi berkat. Dan ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan, mau seburuk apapun masa lalu kita, mau sebesar apapun kesalahan kita, selalu percaya, selalu ada masa depan bersama Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus Ya, memberkati. terima kasih Tuhan Yesus memberkati.